Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneni Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Sertijab Kasipitsus Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. JR Saragi kunjungi dan bantu korban longsor. Perjuangan dokter penderita COVID-19 yang telah sembuh dan tetap melayani pasien. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelayanan dan penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggelar sertijab Kepala Seksi Pidana Khusus dari pejabat lama Muhammad Husairi kepada pejabat baru Nofriyanto Sihombing di Aula Kejaksaan setempat Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Upacara sertijab dan pengambilan sumpah janji jabatan Kasipitsus Kejari Labuhan Batu ini dipimpin langsung oleh Kejari Labuhan Batu dibantu seorang rohaniawan dan diikuti pejabat dan jaksa di lingkungan Kejari Labuhan Batu. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa di instansi kejaksaan, selain sebagai promosi jabatan, juga sebagai bentuk penyegaran dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Kepada pejabat baru, Kejari berharap dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja pejabat sebelumnya dalam pencegahan dan penindakan perkara korupsi di wilayah hukumnya, di mana pelayanan dan kebutuhan masyarakat menjadi prioritasnya, dan pihaknya akan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi yang langsung merugikan masyarakat banyak. Dan kepada pejabat yang lama, Kejari mengucapkan terima kasih atas prestasi yang ditorehkan selama 3 tahun 6 bulan menjabat sebagai Kasipitsus, diantaranya telah mengembalikan kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah dan menetapkan 2 kepala desa sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan APBDes. Untuk pertama, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, baik penyidikan dan penuntutan untuk dilanjutkan. Kemudian berikutnya, di samping melanjutkan, kami juga berharap Kasipitsus yang baru untuk lebih bersemangat dalam menangani pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi yang ada di wilayah baik di Labuhan Batu maupun Labuhan Batu Utara. Jadi supaya terutama terhadap masalah-masalah yang terkait langsung dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat itu menjadi prioritas kami. Untuk bila ada penyelewengan, maka Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tidak akan segan-segan, kami akan bertindak tegas untuk melakukan penyidikan nantinya untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Untuk pejabat lama Saudara Muhammad Husairi SHMH, pertama saya mengucapkan terima kasih atas prestasinya selama ini. Ada berapa penyidikan bahkan sampai sekarang sudah hampir melakukan penuntutan. Dana ADD di Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah dituntaskan oleh beliau. Kemudian ada beberapa perkara penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan. Atas prestasi beliau, saya mengucapkan salut dan terima kasih. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat untuk mengimplementasikan proses vaksinasi COVID-19 di Sumatera Utara. Seperti diketahui, Sumatera Utara sebelumnya telah mengajukan alokasi sedikitnya 8,2 juta dosis vaksin kepada pemerintah pusat. Implementasi vaksinasi COVID-19 di Sumatera Utara melenceng dari rencana semula. Sebelumnya, Pemprov Sumatera Utara menargetkan proses vaksinasi akan dilaksanakan bertahap mulai akhir November 2020.
Namun karena distribusi vaksin dari pemerintah pusat hingga kini belum turun, implementasi vaksinasi tidak menemui kejelasan. Hingga kini pemerintah pusat sendiri belum bisa menetapkan waktu yang pasti terkait implementasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut, pihaknya sejauh ini masih menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat. Segala persiapan untuk vaksinasi terutama kesiapan tenaga medis dan fasilitas pendukung telah dilakukan. Pemprov Sumatera Utara juga terus mematangkan soal jumlah alokasi vaksin yang akan diajukan kepada pemerintah pusat, termasuk daerah dan siapa saja yang menjadi prioritas untuk divaksin. Bicara vaksin kok. Vaksin belum masih direncanakan bagaimana caranya kalau nanti datang, kan gitu. Di mana yang fokus, apakah di zona merah, zona hijau, zona oranye atau zona kuning. Nah, ini yang sedang kita koordinasikan. Apakah kita sudah ada mengajukan Pak ke Jakarta Pak? Belum, kita kan harus tahu dulu jumlahnya berapa. Kita harus tahu berapa jumlah yang dianjurkan kan dari usia berapa ke usia berapa. Nah, berapa jumlahnya? Ada juga ditentuannya dia tidak yang sudah pernah kena tidak. Nah, kita harus kita. Sumatera Utara sendiri sebelumnya telah mengajukan alokasi sedikitnya 8,2 juta dosis vaksin kepada pemerintah pusat dengan rincian 1 orang akan mendapat 2 dosis. Sehingga untuk rencana awal paling tidak 4,2 juta warga Sumatera Utara telah divaksin. Oh, berarti persiapannya kita udah siapkan tenaga medis untuk penyaluran distribusi vaksin itu? Dia ada 1.500 orang yang kita latih. Tenaga medis, Bang? Ya. Itu sudah mencukupi semua atau akan ada pelatihan lanjutan? Sementara itu cukup dulu lah sementara. Kan di 33 kabupaten kota, waktu sekitar 50 Suatu kabupaten kota. kabupaten kota 50 petugas. Ya, sekitar 40 ke 50 lah. Kan kita 33 kabupaten kota. Untuk rencana awal, berapa sih alokasi rencana kemarin yang kita? Kalau alokasinya kemarin kita diinformasi 8,2, tapi kan ini kita belum tahu nih. 8,2 juta. 8,2 juta vaksin. Iya, 8,2 juta dosis. Kita belum tahu nih di mana. 1 orang kan 2 dosis. Nah, untuk peserta yang akan diuji coba vaksin ini gimana, Bang, persiapannya? Pesertanya kan udah ada prioritasnya nakes dulu. Nakes dulu, ha? Ya, dan dia kan 15 sampai 59 tahun. Nakes maksudnya prioritas itu nakes, TNI Polri, baru petugas-petugas yang banyak kontak dengan masyarakat. Itu kelompok masyarakat lainnya yang kita nggak termasuk. Wartawan. Oh, itu bukan dicoba lagi berarti ya, Bang? Bukan, dia udah aplikasikan. Pemprov Sumatera Utara dibantu pemerintah pusat juga telah melatih sedikitnya 1.500 tenaga medis untuk menjalankan proses vaksinasi COVID-19 di 33 daerah di Sumatera Utara. Adapun yang menjadi prioritas dalam vaksinasi tahap awal ini yakni tenaga medis, personil TNI Polri, tenaga pendidik, dan orang yang bertugas melayani masyarakat banyak. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Karo menggelar silaturahmi bersama dengan wartawan yang merupakan peserta uji kompetensi wartawan. Dalam pertemuan tersebut diharapkan wartawan di Kabupaten Karo dapat memenuhi kualifikasi syarat untuk menjadi wartawan profesional. Jelang uji kompetensi wartawan atau UKW yang akan berlangsung pada awal bulan Desember 2020 mendatang, pemerintah Kabupaten Karo melalui bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Karo menggelar acara silaturahmi dengan wartawan yang akan menjadi peserta dalam uji kompetensi tersebut. Kegiatan ini bekerja sama antara Pemkab Karo dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Karo dengan tujuan agar wartawan di Kabupaten Karo memenuhi syarat kualifikasi untuk menjadi wartawan profesional. Menurut Kepala Bagian Humas Protokol Setda Kabupaten Karo,
Silaturahmi ini adalah untuk menyampaikan tujuan digelarnya uji kompetensi wartawan, dengan harapan wartawan di Kabupaten Karo dapat bersaing dengan wartawan di daerah lain, seiring dengan berkembangnya teknologi. Dan kita hari ini memuaskan Karo mengadakan silaturahmi dengan BWI Kabupaten Karo untuk persiapan UKW bersama calon peserta UKW dari Kabupaten Karo, memberikan motivasi dalam kegiatan UKW nantinya, agar dalam pelaksanaan UKW nanti rekan-rekan wartawan dari Karo yang mengikuti UKW dapat lebih semangat dan dapat mengikuti ujian dengan baik. Dan kita doakan semoga semua yang dari Karo dapat lulus mengikuti ujian UKW wartawan muda. Direncanakan kapan nih Bang? Akan kita rencanakan kapan? Direncanakan tanggal 2 Desember sampai 5 Desember tahun 2020 bertempat di Hotel Grand. Rencananya kegiatan uji kompetensi wartawan ini akan digelar pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2020 mendatang. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi bersama sejumlah kepala dinas Pemkab Simalungun kunjungi dan bantu korban tanah longsor di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok. Cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengakibatkan bencana tanah longsor di sejumlah titik. Salah satunya di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok. Bencana tanah longsor yang terjadi beberapa hari lalu merusak 61 rumah warga. 8 diantaranya mengalami kerusakan berat. Bencana tersebut terjadi selama 3 malam berturut-turut. Mengetahui bencana alam ini, Minggu sore kemarin Bupati Simalungun JR Saragi bersama rombongan beberapa kepala dinas turun ke lokasi kejadian untuk melihat kondisi rumah para korban. Satu persatu rumah korban yang terkena bencana ditinjau oleh Bupati dan dilanjutkan mengumpulkan seluruh korban untuk diberi pengarahan. Dalam pengarahannya, JR Saragi menyampaikan untuk menangani bencana tanah longsor tersebut, pemerintah Kabupaten Simalungun akan menggelontorkan dana sebesar 400 juta rupiah. Selain bantuan dari pemerintah, JR Saragi selaku Bupati Simalungun juga memberikan bantuan pribadi sebesar 30 juta rupiah yang akan diprioritaskan untuk ketersediaan sandang dan pangan para korban longsor. Kita kan pengen masyarakat ini semua cepat menempatin rumah, ya, agar mereka tidak numpang di sana sini, karena kasihan anak-anaknya juga masih kecil-kecil, dan nanti mereka juga akan menurun nanti mental dia. Untuk itu saya sudah mengambil keputusan, saya minta kepada seluruh masyarakat ini bergotong royong bersama TNI dan Polri, dibantu oleh pemerintah daerah anggaran 400 juta untuk menyelesaikan semua rumah-rumah yang ada di sini ini layak ditempatin. Nah, untuk itu saya mohon kepada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Pangulu, bagaimana menggerakkan swadaya masyarakat ini. Swadaya masyarakat ini pada prinsipnya yang dibeli itu adalah materialnya. Material, upah kerjanya itu bersama-sama supaya cepat selesai. Harapan kami 15 hari ke depan masyarakat sudah bisa kembali ke rumah-rumah itu. Kami menyiapkan dapur umum sepanjang masyarakat butuh, kita siapkan. Ya, tadi saya pertanyakan apakah butuh kita buat satu titik, nanti saya minta Kadis Sosial untuk menyiapkan dapur umum di tempat ini. Ada himbauan mungkin Pak di rawan bencana seperti ini kepada masyarakat Pak? Himbauan saya kepada masyarakat, mohon pohon-pohon yang ada di sini jangan ditebang-tebangin dan dirawat. Terus kenalin tanda-tanda bumi, kenalin. Jadi contohnya kalau hujan, curahnya agak tinggi, kita harus peka. Karena kita tahu ada satu orang yang korban kakinya sampai patah, kalau saya dengar sampai tertimbun. Sehingga untung masih selamat dia. Untuk itu saya minta dan jangan panik. Jangan panik. Tidak boleh panik. Jadi ini kan semua musibah.
tidak diharapkan oleh manusia. Buktinya ada rumah orang di atas gunung nggak apa-apa kok. Nah, jadi tidak perlu takut, jangan takut. Penanganan bencana tanah longsor yang merusak puluhan rumah warga ini ditargetkan selesai dalam 15 hari kerja dengan perbantuan TNI, pemerintah kabupaten bersama masyarakat. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Simalungun untuk masyarakat korban bencana longsor di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapeon Dolok, tiba di lokasi. Bencana longsor yang terjadi di lokasi pemukiman warga Nagori Bayu Muslimin menyita seluruh perhatian pemerintah setempat, mulai dari pemerintah Nagori, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten. Selain itu, TNI Polri dari Polres Simalungun dan Kodim 0207 Simalungun juga turut memberikan bantuan. Untuk membantu ketersediaan pangan bagi warga korban tanah longsor, pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial telah menurunkan bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, susu, dan gula. Bantuan tersebut langsung diserahkan Panghulu bersama Camat dan Kapolsek kepada para korban di posko bencana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ahmad Simbolon, Panghulu Nagori Negeri Bayu Muslimin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang telah memberikan perhatian kepada warga Bayu Muslimin. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat yang terkena bencana. Banjir, di situ juga ini tadi juga sudah dapat bantuan daripada Dinas Sosial, itu berupa sembako dari Pak Bupati tadi, kebiasaan daripada masyarakat dalam hal ini berkumpul dan tidak ada bekerja untuk membersihkan rumah masing-masing, tadi diarahkan oleh Gamot. Dan ada pun bantuan-bantuan yang datang, memang dimanapun para donatur yang berprihatin ke desa ini, dari HK tadi sudah memberikan alat berat 1, dan juga dari PT Bristol sudah memberikan juga alat 1, dan kita sudah mempersiapkan di sini adalah posko hadir untuk makan bersama, untuk upahnya semua di situ tidak ada, berdasarkan ini adalah mutlak bantuan. Dan sudah juga tadi dihimbaukan kepada Puskesmas juga di sini standby, dan Kapolsek, Pak Camat paling real adalah sungai, pelebaran sungai itu agar tidak banjir kembali. Nah, terus kemudian pasca bencana sendiri ini kan ada 8 rumah yang rusak total. Kemana masyarakat itu mengungsi, Pak? Masyarakat sekarang ini yang rusak total dan tidak rusak total, yang rawan itu adalah mengungsi ada di masjid dan ada di sekolah, dan di mana juga rumah-rumah yang tidak rawan diungsikan ke daerah situ. Selain bantuan sembako, Bupati Simalungun JR Saragi juga telah menggelontorkan dana sebesar 400 juta rupiah untuk memperbaiki rumah warga yang tertimpa longsor. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, turnamen bola voli perebutkan trofi Semangat Baru Simalungun resmi ditutup. Dari 24 tim terbaik se-Kabupaten Simalungun, tim pematang Bandar raih juara 1. Setelah berlangsung selama 3 bulan, turnamen bola voli yang diselenggarakan oleh Semangat Baru Simalungun Anton Saragi Rospita Sitorus resmi ditutup. Pada Minggu 29 November 2020, pertandingan final berlangsung di lapangan voli Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Pertandingan voli dimenangkan oleh tim pematang Bandar yang berhasil mengalahkan tim Kartika VC. Terselenggaranya turnamen ini sebagai bentuk kepedulian Semangat Baru Simalungun terhadap dunia olahraga di Simalungun yang sudah lama vakum sejak adanya COVID-19. Turnamen ini juga untuk mencari bibit-bibit atlet voli yang nantinya bisa membawa nama Kabupaten Simalungun ke tingkat nasional. Sarana prasarana cabang olahraga akan menjadi perhatian Semangat Baru Simalungun. Dengan kita sudah berkaca daripada hasil pertandingan hari ini, dan insya Allah sukses yang kita laksanakan ini, kedepannya sehat walafiat kita akan mengadakan event yang lebih besar. Bagaimana kita dapat memunculkan bibit-bibit atlet daripada Kabupaten Simalungun ini ke tingkat provinsi. Karena jujur, menurut info daripada rekan-rekan generasi yang sebagai atlet, mereka sudah lama merindukan tidak adanya turnamen-turnamen atau event-event yang diadakan oleh
pemerintah Kabupaten Simalungun. Jadi ini untuk pertandingan ini diikuti beberapa kecamatan ini, Pak? Kecamatannya di 32 kecamatan Kabupaten Simalungun, diikuti oleh 24 tim terbaik di Kabupaten Simalungun. Memperebutkan piala apa, Bang? Piala Semangat Baru Simalungun, Bapak Dr. Haji Anton Ahmad Saragi. Salah satu pemain tim pematang bandar yang meraih trofi Semangat Baru Simalungun mengatakan, kerja keras yang dilakukan bersama tim akan selalu dipertahankan, serta ungkapan terima kasih kepada para pihak penyelenggara. Maju terus. Tim pematang bandar maju terus, jaya terus. Pokoknya jaya terus lah. Apa harapannya ke depan, Bang? Kita sampai ke pemuda-pemuda lainnya. Iya, Bang. Terima kasih untuk Semangat Baru Simalungun, Dr. Haji Anton Saragi. Diharapkan ke depan untuk turnamen seperti ini dapat berkelanjutan sehingga nantinya ada perwakilan dari Kabupaten Simalungun untuk bertanding baik di tingkat nasional maupun internasional. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang dokter di Medan, Sumatera Utara yang berhasil sembuh dari COVID-19 terlihat semangat dan tetap aktif melayani warga untuk berobat dan menjaga keluarga agar terhindar dari virus corona. Dengan pengalamannya menjadi penyintas COVID-19, sang dokter menerapkan pola 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Pernah terpapar COVID-19 pada akhir bulan Agustus kemarin, Dr. Fauziah kini telah kembali beraktivitas seperti biasa. Dr. Fauziah tetap membuka praktek di samping rumahnya yang berada di Jalan Amaliun Medan dan melayani warga yang mengalami keluhan kesehatan. Dr. Fauziah bersama sang suami yang juga berprofesi sebagai dokter menyatakan bahwa saat dirinya terkena COVID-19, mendapat banyak dukungan dari orang-orang terdekat. Keduanya kemudian menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Adam Malik Medan kurang lebih 15 hari. Setelah dinyatakan sembuh, Dr. Fauziah kembali membuka praktek dan tetap mendapat kepercayaan dari warga yang ingin datang berobat, tanpa khawatir tertular COVID-19 karena sang dokter telah dinyatakan sembuh. Dalam menjalani kehidupan setelah melewati masa terpapar COVID-19, Dr. Fauziah menjaga keluarga dengan menerapkan 3M untuk mencegah penularan COVID-19, di antaranya tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jadi waktu kami 15 hari di rumah sakit, yang 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelum berangkat ke rumah sakit kan, kita udah mulai isolasi mandiri. Anak-anak tidak boleh keluar lagi, sudah harus di dalam. Asisten saya suruh istirahat, asisten rumah tangga saya suruh istirahat. Besoknya kami diisolasi ke rumah sakit dan anak-anak selama kami diisolasi, mereka juga isolasi mandiri. Itu pintu pagar kami gembok, jadi urusan keperluan di luar rumah, belanja atau masak itu kebetulan ada adik dari suami yang membantu itu. Nah, setelah semuanya kembali sehat dan kembali ke rumah, itu kebiasaan apa aja yang dilakukan ini Bu menghadapi COVID? Rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Selain mengajarkan anak-anaknya untuk tetap aktif mencuci tangan, Dr. Fauziah juga memastikan sang suami yang juga dokter di salah satu rumah sakit di Medan
dalam keadaan aman dan tetap menggunakan masker saat menuju tempat bekerja. Dr. Fauzia juga menambahkan, selain menerapkan pola 3M, penting untuk bersikap tidak berlebihan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan berusaha untuk selalu bahagia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh menjelang momen Natal dan Tahun Baru 2021, yaitu periode H+30 atau mulai awal Desember hingga 31 Desember 2020. Sementara untuk protokol kesehatan, para pengguna KA perlu menyertakan surat hasil tes cepat COVID-19 yang berlaku selama 14 hari ke depan. Menjelang momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh pada Minggu 29 November. PT KAI menyediakan 43 keberangkatan KA untuk perjalanan pada awal bulan Desember hingga 31 Desember 2020. Dengan 20 keberangkatan dari Stasiun Gambir, 21 keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, dan 2 keberangkatan dari Stasiun Jakarta Kota. Adapun relasi keberangkatan tersebut bervariasi mulai dari jarak menengah seperti tujuan Bandung dan Cirebon, serta jarak jauh seperti Jawa Tengah meliputi Solo, Semarang, Purwokerto, Tegal, juga Yogyakarta, dan Jawa Timur meliputi Surabaya, Blitar, dan Jombang. Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta Eva Hairunisa pada Minggu malam melalui video yang dibagikan via aplikasi pesan instan mengatakan PT KAI tetap mengoperasikan KA dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan secara ketat, mewajibkan seluruh penumpang menyertakan hasil tes cepat COVID-19. PT KAI juga akan memfasilitasi penumpang dengan face shield dan akan selalu mengecek suhu tubuh secara berkala. Pada saat menggunakan KA jarak jauh masih menggunakan persyaratan untuk melampirkan ataupun menyertakan berkas hasil rapid ataupun PCR test yang berlaku 14 hari ke depan, atau juga bisa menggunakan surat kesehatan jika di areanya tidak terdapat fasilitas pemeriksaan rapid ataupun PCR. Dan kemudian untuk memenuhi protokol kesehatan sepanjang perjalanan ataupun selama di stasiun, pengguna jasa juga akan dilakukan pengukuran suhu tubuh pada saat melakukan boarding. Pada masa pandemi ini, KAI juga menyediakan layanan rapid test seharga Rp85.000 yang tersedia di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Penumpang KA yang melakukan tes cepat di stasiun diimbau untuk melakukan tes cepat sebelum H-1 dari tanggal keberangkatan, agar menghindari antrean dan tertinggal kereta api. Para penumpang juga dapat memesan tiket melalui aplikasi KAI Akses, situs kai.id, dan kanal penjualan resmi lainnya. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isniani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.